Hai semua, ketemu lagi di video kali ini buat roti kentang keju. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 80 ml susu cair. Saya gunakan susu cair suhu ruang. 1 butir telur. 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan sampai gulanya larut. Masukkan 210 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro tinggi. Setengah sendok teh garam. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Ini saya aduk dengan spatula, kalau mau langsung diuleni dengan tangan juga boleh. Setelah adonan mulai tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Masukkan 25 gram margarin. Lalu lanjut uleni adonan hingga tercampur rata. Diuleni seperti memeras kelapa parut, uleni hingga margarin meresap ke seluruh adonan. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, ini saya tadi uleni sekitar 2 menit. Jadi ini diuleninya nggak perlu sampai kalis elastis. Bulatkan adonan, lalu letakkan adonan kembali ke dalam wadah. Tutup adonan, ini saya tutup dengan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan 60 menit atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Panaskan air di dalam panci, lalu masukkan 150 gram kentang. Ini kentangnya udah dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Rebus hingga kentangnya lembut. Tes tusuk kentang. Ini kentangnya udah lembut. Lalu angkat dan tiriskan kentang. Dalam keadaan masih panas, haluskan kentang. Untuk menghaluskan kentangnya, saya gunakan chopper CH200 dari Mitochiba. Kelihatan ini kentangnya udah halus dan lembut. Setelah 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Lalu bulatkan adonan. Pipihkan adonan atau boleh juga digilas dengan rolling pin. Rolling pin yang saya gunakan ini dari stand cookware. Rolling pinnya cantik, desainnya bagus, dan ini anti lengket ya. Kemudian beri isian. Letakkan keju di bagian tengah. Ini kejunya udah saya iris tipis-tipis. Lalu letakkan kentang yang telah dihaluskan di atasnya.
Lalu tuang mayones secukupnya sesuai selera. Ini saya tuang 1 sendok makan. Lalu tutup kentang dengan keju mozzarella. Lalu bungkus isian. Satukan hingga adonannya rapat. Pastikan adonannya ini udah rapat agar nanti isiannya nggak bocor. Balik adonan. Pipihkan adonan perlahan atau boleh juga digilas dengan rolling pin. Olesi permukaan adonan dengan sedikit minyak goreng. Gilas adonan perlahan supaya adonannya nggak pecah. Ini diameternya sekitar 24 cm, lalu ini siap untuk dipanggang. Panaskan pan, gunakan api paling kecil. Olesi pan dengan minyak goreng, diolesinya tipis-tipis aja. Masukkan adonan ke dalam pan. Untuk pan yang saya gunakan, ini fry pan Diamond Series dari Stand Cookware. Masak hingga sisi bawahnya kuning kecoklatan. Gunakan api paling kecil supaya nggak mudah gosong dan matang merata. Setelah sekitar 5 menit dimasak, buka tutupnya. Periksa bagian sisi bawahnya. Sebelum dibalik, olesi permukaan adonan dengan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja. Kemudian balik adonan. Ini dipindahkan ke piring dulu. Lalu letakkan kembali ke dalam pan. Lalu ini lanjut dimasak sampai sisi bawahnya kuning kecoklatan atau sampai rotinya mateng. Setelah sekitar 5 menit dimasak, buka tutup pan. Periksa lagi sisi bawahnya, kalau udah kuning kecoklatan, ini tandanya rotinya udah mateng. Potong roti dan rotinya siap untuk disajikan. Sajikan dalam keadaan hangat, ini makin enak. Kelihatan ini keju mozzarellanya lumer. Ini dia roti kentang kejunya udah jadi. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Kelihatan ini keju mozzarellanya lumer. Dari sobekannya berasa rotinya ini lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Rotinya super lembut, empuk, dan gurih. Keju mozzarella, kentang, dan mayonesnya lumer di mulut. Nah, ini bagian dalam rotinya mateng, rotinya empuk dan lembut. Ini enak banget ya, mantep, recommended. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.